Bagian 1 Undang-Undang Agraria Agraris Kawit 1870. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. 1. Faktor internal dari Hindia Belanda. Kritik terhadap sistem tanam paksa, kritik yang sangat keras dan terus-menerus terhadap sistem tanam paksa, kultur Telsel yang diterapkan sejak 1830. Bencana kelaparan yang berulang kali terjadi dan menewaskan banyak orang. Tahun 1843, kelaparan hebat di Cirebon, Jawa Barat. Tahun 1850, kelaparan melanda Jawa Tengah. Bencana kelaparan terjadi karena fokus pada tanam ekspor membuat rakyat tidak punya waktu cukup untuk menanam padi. Diperarah oleh pabrik gula yang menyita jatah air dan tanaman padi penduduk untuk tanaman tebu. Akhirnya timbul paceklik, harga beras naik, kelaparan dan musibah kematian terjadi di mana-mana. Kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial sewenang-wenang dalam mengambil alih tanah rakyat. Petani dipaksa menanam tanaman tertentu sekaligus menjualnya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan sangat rendah. Rakyat kehilangan kedaulatan atas tanah dan hasil pertanian mereka. Publik maksimal Haveler tahun 1860, Edward Douglas Dekker dengan nama samaran Multatuli menerbitkan buku Max Havelaar. Multatuli adalah mantan asisten presiden di Lebak, Banten. Buku ini mengisahkan masyarakat petani yang menderita karena kebijakan sewenang-wenang Belanda, membuka mata dunia internasional tentang penderitaan rakyat jajahan. Menjadi karya sastra sekaligus kritik sosial yang sangat berpengaruh. Kritik dari kaum humanis. Kritik muncul dari kalangan orang-orang yang peduli pada kemanusiaan, kaum humanis. ESW, Lorda Van Eysina, jurnalis yang vokal mengkritik kebijakan kolonial. Walter Robert Baron Van Hove, politikus beraliran liberal yang memperjuangkan perbaikan nasib rakyat jajahan. Mereka mengancam kesewenang-wenangan pemerintah kolonial dan menuntut perubahan kebijakan yang lebih manusiawi. Pelaksanaan Undang-Undang Gula. 1. Mekanisme pengambil alihan, penerapan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula, kemudian mendorong para pengusaha swasta asing berlomba-lomba menanamkan modalnya. Proses westanisasi, pemerintah kolonial secara bertahap melepas kendali atas pabrik-pabrik gula. Pengusaha swasta mengambil alih pabrik-pabrik gula pemerintah melalui pembelian atau sewa jangka panjang. Pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menarik investor. Kemudahan perizinan diberikan kepada pengusaha yang membangun pabrik gula baru. 2. Lokasi industri gula konsentrasi di Pulau Jawa. Tebu dan pabrik gula hanya diproduksi di Pulau Jawa. Hal itu karena jenis tanah di Pulau Jawa lebih sesuai untuk tanaman tebu, terutama tanah vulkanik yang subur. Pola pertanian di Pulau Jawa sudah berkembang dan terorganisir dengan baik. Sistem irigasi yang sudah ada mendukung budidaya tebu yang membutuhkan banyak air. Kepadatan penduduk Jawa menyediakan tenaga kerja berlimpah. Wilayah perkebunan tebu. Perkebunan tebu terbesar di pesisir utara dari Cirebon hingga Semarang. Di sebelah selatan Gunung Muria hingga Juwana. Landen, wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Madiun, Kediri, Besuki, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Surabaya, dan Jombang. Hampir seluruh wilayah dataran rendah Jawa bagian utara dan sebagian Jawa bagian selatan menjadi area perkebunan tebu. Yang kedua itu ada faktor eksternal dari negara Eropa dan Belanda. Adanya perubahan politik di Belanda. Pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangi pemilihan umum atau pemilu. Sebagai pemenang, partai ini berhak membentuk dan menjalankan pemerintahan. Popularitas Partai Liberal semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1870, Partai Liberal meraih kemenangan mutlak yang mengukuhkan dominasi mereka. Adanya pengaruh revolusi Prancis dan revolusi industri. Berkembangnya paham liberalisme di Belanda tidak terlepas dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Pada revolusi Prancis membawa ide-ide tentang kebebasan, persamaan, dan hak-hak individu. Sedangkan pada revolusi industri itu membuktikan bahwa kebebasan ekonomi dapat mendorong kemajuan material yang luar biasa. Dan adanya prinsip liberalisme ekonomi. Dampak kemenangan Partai Liberal dalam bidang ekonomi adalah diterapkannya sistem ekonomi liberal atau liberalisme ekonomi, termasuk di negeri jajahannya atau Indonesia. Adanya gagasan dasar liberalisme ekonomi.
Setiap individu harus diberi ruang seluas-luasnya atau kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa ada intervensi dari dan campur tangan dari negara, dan negara hanya berfungsi mengawasi saja. Peran negara sangat minimal. Sistem ini diyakini akan menumbuhkan kreativitas warga negara serta iklim persaingan yang sehat ketika setiap individu berlomba-lomba mengejar yang terbaik. Akibat persaingan itu, negara dan masyarakat secara keseluruhan mendapatkan manfaatnya. Manfaat yang diharapkan misalnya dalam bentuk produk yang bermutu tinggi, harga yang terjangkau, inovasi teknologi, dan efisiensi produksi. Adanya kapitalisme. Karena sistem ini tergantung pada modal atau kapital individu atau swasta untuk menggerakkan perekonomian. Sistem ini juga disebut dengan kapitalisme. Melalui kebijakan ini, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan sistem kapitalisme. Adanya paham merkantilisme atau monopoli dan kontrol pemerintahan perlahan-lahan ditinggalkan. Adanya pengaruh revolusi industri. Dan revolusi industri terjadi sejak tahun 1750 di Inggris dan telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda. Belanda menyebut baik dengan inovasi teknologi dari Inggris. Teknologi yang diadopsi seperti mesin tekstil, alat pertanian, mesin giling, padi dan tebu, mesin uap, mesin bor, lokomotif uap, dan lain-lain. Revolusi industri di Belanda tidak terlepas dari lancarnya pasokan bahan mentah dari negara-negara jajahan termasuk Indonesia. Sistem tanah paksa memberikan sumbangan penting pada perkembangan industri dengan menyediakan bahan mentah. Dan ada munculnya kelas kapitalis baru. Terus ada gabungan dari beberapa faktor dan adanya dampak positif revolusi industri. Berkembangnya aliran liberalisme dalam ekonomi dan politik. Kekayaan melimpah akibat sistem tanah paksa membuat orang kaya baru dari pihak swasta di Belanda banyak bermunculan. Orang-orang kaya baru inilah yang kelak menjadi pendukung sekaligus pelaku utama dari penerapan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Dan adanya tekanan dari pengusaha swasta. Pengusaha-pengusaha swasta Belanda menginginkan kesempatan berbisnis di koloni mereka. Mereka memiliki modal yang cukup untuk berinvestasi. Mereka mendesak pemerintah untuk membuka akses ke Hindia Belanda. Dan yang ketiga itu adanya perkembangan industri di era liberalisme ekonomi. Era liberalisme ekonomi pun dimulai di Indonesia dengan industri gula sebagai salah satu sektor utama. Industri gula berkembang sangat pesat, terutama di Pulau Jawa. Pembangunan pabrik-pabrik gula baru di berbagai wilayah Jawa. Ya, dalam jumlah besar. Perluasan area perkebunan tebu secara masif mengambil alih lahan-lahan pertanian pangan. Adanya modernisasi teknologi. Investasi swasta membawa modernisasi teknologi. Pengolahan gula. Mesin-mesin giling modern dari Eropa dipasang di pabrik-pabrik gula. Produktivitas meningkat signifikan dibanding era tanah paksa. Adanya peningkatan produksi. Peningkatan produksi dan ekspor gula secara signifikan. Hindia Belanda menjadi salah satu penghasil gula terbesar di dunia. Ekspor gula menjadi sumber devisa utama bagi pemerintah kolonial. B. Tujuan Undang-Undang Agraria 1870. Undang-Undang Agraria 1870 dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Hindia Belanda. Secara umum, undang-undang ini memiliki dua tujuan utama, yaitu melindungi hak petani dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing. 1. Melindungi hak petani atas tanahnya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi petani dari kesewenang-wenangan penguasa kolonial maupun pemodal asing. Tujuan ini merupakan reaksi atas praktik tanam paksa yang sebelumnya banyak merugikan rakyat. Tujuan perlindungan ini antara lain, yang pertama, memberikan jaminan hukum bahwa tanah milik petani tidak dapat diambil alih secara sepihak. Yang kedua,
mencegah terulangnya praktik-praktik eksploitatif seperti pada masa tanam paksa. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah bagi rakyat pribumi. Dalam teori, undang-undang ini seolah berpihak pada petani. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut tidak berjalan efektif. Banyak petani tetap kehilangan tanah mereka melalui berbagai cara, seperti penyewaan oleh priayi, tekanan ekonomi, maupun manipulasi hukum oleh pihak penguasa. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Selain melindungi petani, Undang-Undang Agraria 1870 juga bertujuan untuk menarik investor asing agar mau menanam modalnya di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial memberikan jaminan hukum bagi pengusaha swasta untuk menyewa tanah melalui mekanisme resmi. Mekanisme penyewaan tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, dari penduduk pribumi melalui perjanjian sewa antara pengusaha dan pemilik tanah. Yang kedua, dari pemerintah kolonial untuk tanah-tanah negara atau tanah domain. Jangka waktu sewa yang diberikan sangat panjang, bisa mencapai 75 tahun, sehingga memberikan kepastian bagi investor untuk menjalankan usaha jangka panjang di bidang perkebunan dan industri. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja bagi penduduk. Dengan masuknya modal asing, pemerintah kolonial berharap muncul lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tujuan ini antara lain yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi penduduk sebagai buruh perkebunan. Yang kedua, lahan alternatif bagi penduduk desa. Namun, dalam kenyataannya, banyak petani yang sebelumnya memiliki atau menggarap tanahnya sendiri justru berubah menjadi buruh di tanah yang dulunya milik mereka atau milik desa secara komunal. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem yang dibentuk justru memperkuat ketimpangan sosial di pedesaan. Dan di sini juga ada dampak undang-undang agraria. Dampak yang pertama itu ada dampak positif dari sudut pandang kolonial dan kapitalis. Dampaknya itu adalah berhasil mendorong masuknya modal swasta asing dalam jumlah besar ke Hindia Belanda, memulai era baru dalam sejarah ekonomi Indonesia, yaitu era liberalisasi ekonomi, mengakhiri monopoli dan kontrol langsung pemerintah kolonial dalam bidang ekonomi, membuka persaingan dalam penanaman modal antara berbagai pihak swasta, meningkatkan investasi dalam pembangunan perkebunan dan industri secara signifikan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan kereta api untuk mendukung ekonomi perkebunan. Produksi komoditas ekspor meningkat drastis, dan keuntungan bagi Belanda dan para pengusaha asing sangat besar. Selanjutnya ada dampak negatif bagi rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap tanah petani tidak efektif. Banyak juga petani tetap kehilangan tanahnya melalui berbagai cara, di antaranya itu penyewaan oleh para priayi dan birokrat kesultanan, tekanan ekonomi yang memaksa petani menjual atau menyewakan tanahnya, manipulasi hukum oleh pihak yang lebih kuat, ketidakpahaman petani tentang hukum dan prosedur legal, serta membuka jalan eksploitasi baru. Undang-Undang Agraria membuka jalan bagi bentuk eksploitasi baru melalui kebijakan pintu terbuka. Eksploitasi tidak lagi dilakukan langsung oleh pemerintah, tetapi oleh pengusaha swasta dengan dukungan pemerintah kolonial. Dalam banyak hal, eksploitasi swasta ini bahkan lebih kejam karena kurang pengawasan. Ada juga perubahan status sosial ekonomi, di antaranya itu petani berubah jadi pemilik atau penggarap tanah menjadi pemburu upahan, kehilangan kemandirian ekonomi, bergantung pada upah yang ditetapkan pengusaha atau biasanya sangat rendah, kehilangan akses ke tanah yang merupakan sumber kehidupan tradisional mereka. Selanjutnya ada bentuk eksploitasi baru. Kebijakan ini menjadi sarana eksploitasi baru yang tidak kalah buruknya dengan kebijakan tanam paksa. Eksploitasi itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama itu eksploitasi manusia. Itu pengerahan tenaga manusia yang diwarnai tipu daya dan paksaan, ketidakadilan dan kewenang-wenangan di perkebunan dan pabrik. Yang kedua ada eksploitasi agraria, itu pengambilan lahan-lahan produktif, konversi lahan pangan menjadi perkebunan ekspor, dan hancurnya sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kebijakan pintu terbuka dan eksploitasi. Kebijakan pintu terbuka atau open door policy pada tahun 1870 sampai 1900. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan pintu terbuka. Apa yang disebut dengan kebijakan pintu terbuka atau open door policy
Maksud utama itu adalah membuka ruang atau pintu seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, memberikan keleluasaan kepada pemilik modal swasta untuk mengembangkan usaha atau bisnis di Indonesia. Ini merupakan perubahan paradigma yang sangat mendasar dari monopoli pemerintah ke kebebasan swasta. Landasan hukum yaitu Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Selanjutnya, hasil kebijakan pintu terbuka. Bagi Belanda dan kaum swasta asing, kebijakan ini berhasil menarik minat banyak pengusaha swasta, baik asing maupun pengusaha etnis Tionghoa untuk menanamkan modal di Indonesia. Para pengusaha itu menanamkan modalnya secara besar-besaran, tidak saja dalam bidang perkebunan, tetapi juga pertambangan. Bagian 2. Undang-Undang Gula 1870. Yang pertama ada latar belakang Undang-Undang Gula. 1. Pentingnya industri gula. Industri gula sangat penting bagi ekonomi Hindia Belanda sejak era tanam paksa. Gula merupakan salah satu komoditas ekspor terpenting dan paling menguntungkan pada masa tanam paksa. Pabrik-pabrik gula dikuasai dan dijalankan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial memonopoli produksi dan perdagangan gula. Keuntungan dari industri gula mengisi khas kerajaan Belanda dalam jumlah sangat besar. Yang kedua, ada dorongan swastanisasi. Seiring dengan perubahan ke arah liberalisme ekonomi, pemerintah ingin mengalihkan industri gula ke pihak swasta. Partai liberal yang berkuasa di Belanda menginginkan swastanisasi sektor-sektor ekonomi, diyakini bahwa pengelolaan swasta akan lebih efisien dan produktif dibanding pengelolaan pemerintah. Pemerintah kolonial ingin fokus pada fungsi regulasi dan pengawasan, bukan sebagai pelaku bisnis langsung. Yang ketiga, ada minat pengusaha swasta. Banyak pengusaha swasta Belanda dan asing tertarik untuk berinvestasi di industri gula. Industri gula menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Pemerintah gula di pasar dunia, terutama Eropa, terus meningkat. Pengusaha swasta memiliki modal dan teknologi untuk mengembangkan industri gula lebih lanjut. Selanjutnya ada perkebunan yang dikembangkan. Pertama ada tembakau. Dari kota Delhi, Sumatera Utara. Kedua dari Klaten dari Jawa Tengah, Besuki Kediri dari Jawa Timur. Yang kedua ada tebu. Seluruh pesisir utara Jawa. Hanya di Jawa karena kondisi tanah dan irigasi yang sesuai. Yang ketiga ada kina dari Jawa Barat. Yang keempat ada karet dari Palembang dan Sumatera Timur. Yang kelima kelapa sawit dari Sumatera Utara. Yang keenam ada teh dari Jawa Barat dan Sumatera. Selanjutnya ada pertambangan yang dikembangkan. Yang pertama ada timah dari Pulau Bangka. Yang kedua ada minyak dari Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga ada batu bara dari Sumatera Barat dan Selatan. Yang selanjutnya ada infrastruktur yang dibangun. Untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan usaha swasta, dibangun sarana dan prasarana. Yang pertama ada irigasi untuk mendukung perkebunan. Yang selanjutnya ada jalan raya dan jembatan menghubungkan perkebunan dan dengan pelabuhan. Pelabuhan ada di Tanjung Priok, Jakarta. Belawan dari Medan, Telur Bayu dari Padang. Kereta api untuk transportasi hasil perkebunan. Selanjutnya ada angkutan laut dilayani oleh KPM. 3. Dampak kebijakan bagi Belanda dan pengusaha asing. Semakin kaya akibat pajak serta monopoli penjualan hasil perkebunan dan pertambangan. Keuntungan Belanda dikabarkan sekitar 151 juta gulden pada tahun 1877. Bagi rakyat Indonesia, kesempatan ekonomi yang baru terbuka untuk itu tidak membawa lapak apapun selain beban penderitaan yang semakin besar. Kebijakan ini menjadi sarana eksploitasi baru yang tidak kalah buruknya dengan kebijakan tanam paksa. Tujuan Undang-Undang Gula 1870. Undang-Undang Gula bertujuan 1. Memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula pihak swasta untuk terlibat dalam industri gula, membuka akses bagi pengusaha swasta nasional maupun asing, menghilangkan monopoli pemerintah dalam industri gula, menciptakan persaingan yang sehat antar pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. 2. Swastanisasi pabrik gula pemerintah, memungkinkan pengusaha swasta untuk pabrik-pabrik gula milik pemerintah, aset-aset industri gula yang sebelumnya dikuasai pemerintah kolonial. Transfer pengelolaan dari pemerintah ke swasta dilakukan secara bertahap. Pemerintah menawarkan kemudahan bagi pengusaha yang ingin mengambil alih pabrik-pabrik gula, pengembangan industri gula,
mendorong swastanisasi industri gula yang sebelumnya dimonopoli pemerintah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri gula melalui persaingan dan inovasi swasta, tebu, dan meningkatkan kapasitas produksi, memodernisasi teknologi pengolahan gula dengan investasi swasta. 4. Meningkatkan produksi dan ekspor. Dengan pengelolaan swasta yang lebih efisien, diharapkan produksi gula meningkat. Peningkatan ekspor gula akan meningkatkan devisa melalui pajak dan bea ekspor. B. Dua bentuk eksploitasi terdiri dari dua bentuk, yaitu satu, eksploitasi manusia. Eksploitasi manusia yang dimaksud berupa pengerahan tenaga manusia yang diwarnai tipu daya dan paksaan serta ketidakadilan dan kesewenangan yang mereka alami di perkebunan itu. Salah satu kendala dalam mengembangkan perkebunan di Sumatera adalah sulitnya memperoleh tenaga kerja. Populasi penduduk di Sumatera lebih sedikit dibanding Jawa. Perkebunan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah sangat besar. Solusinya, mendatangkan buruh dari luar. Buruh perkebunan harus didatangkan dari luar. Solusinya, mendatangkan buruh dari luar. Buruh perkebunan harus didatangkan dari luar daerah seperti dari Jawa dan Madura. Juga didatangkan dari luar negeri, terutama dari Cina, terutama Semenanjung Malaya dan Cina Selatan. Hal ini memakan biaya yang tidak sedikit. Biaya transportasi, akomodasi, dan rekrutmen sangat tinggi. Masalah buruh melarikan diri, yaitu beratnya pekerjaan di perkebunan membuat banyak buruh atau kuli yang telah direkrut dengan biaya yang cukup tinggi itu melarikan diri. Kondisi kerja yang sangat buruk dan eksploitatif, perlakuan yang kejam dari mandor dan pengusaha, upah yang sangat rendah, makanan dan tempat tinggal yang tidak layak dari Bintang Betawi. 10 September 1870 dari Deli dapat rugi. Kuli-kuli dari Yondermin berang lari sebelum kerja mulai. Aduh, ginja. Politik etis adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan melalui 3 program yang diusung. Ketiga program tersebut adalah program ini bertujuan untuk membangun dan memperbaiki pengairan serta bendungan untuk keperluan pertanian. Namun dalam praktiknya pengairan hanya ditunjukkan untuk mengairi tanah-tanah perkebunan swasta milik Belanda, sementara tanah pertanian milik rakyat tidak mendapatkan aliran air. Imigrasi pada awal abad ke-20. Penyimpangan di mana penduduk pribumi dan Jawa dimanfaatkan dan dipekerjakan di perkebunan milik Belanda di Sumatera dan Kalimantan. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan tenaga kerja ke Pulau Jawa, ke perkebunan-kebunan di luar Jawa, seperti di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini dikenal sebagai imigrasi atau kolonisasi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan swasta milik Belanda yang semakin berkembang. Pekerjaan pribumi yang dipindahkan ini seringkali dipekerjakan dalam kondisi yang tidak manusiawi, dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Kebijakan ini merupakan bagian dari sistem eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam dan tenaga kerja di Hindia Belanda. Selanjutnya itu ada edukasi dalam politik etis, adalah program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM pribumi, mengurangi buta huruf, dan menciptakan tenaga kerja terampil untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Meskipun bertujuan mulia, program ini seringkali tidak merata, di mana akses pendidikan terbatas untuk golongan tertentu, seperti laki-laki dan anak-anak pejabat. Dampaknya yang signifikan adalah lahirnya kaum terpelajar yang kemudian menjadi motor penggerak pergerakan nasional dan kesadaran kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, politik etis adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau yang sekarang kita sebut Indonesia. Sekolah-sekolah yang ada pada zaman politik etis adalah 1. Sekolah kejuruan seperti sekolah pertanian atau land-based school dan lainnya yang menjadi cikal bakal Institut Pertanian dan Teknik. Week School atau sekolah guru untuk kaum bumi putra.
Yang kedua, terdapat pula sekolah swasta seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa, serta sekolah Zending dan sekolah misi. Yang ketiga, sekolah menengah seperti Mir Uitgebreit Lager Onderwijs atau Bulog tahun 1914 yang setara dengan SMP. Yang ketiga ada Algemeen Middelbare School atau AMS tahun 1915 yang setara dengan SMA. Yang kelima ada Honger Burger School atau HBS yang setara SMA tetapi dengan jangka waktu 5 tahun. Yang keenam, Middelbare Opleiding School for Inlands Ambtenaren atau MOSVIA. Ini adalah sekolah pelatihan untuk calon pegawai negeri pribumi. Dengan demikian, politik etis adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau yang sekarang kita sebut Indonesia.